sedikit menjelaskan tentang P3K. Apa sih itu P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Hal ini bertujuan untuk menghentikan atau mencegah terjadinya luka atau kecelakaan yang lebih parah. Dan hal ini juga mampu loh untuk menyelamatkan jiwa seseorang sebelum akhirnya mendapatkan perawatan medis. Nah, untuk prinsip dasar dari P3K itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kita tidak boleh menjadi korban berikutnya setelah kita menangani korban. Dengan kata lain, kita juga harus menjaga keselamatan diri kita juga dengan menggunakan alat APD seperti masker, sarung tangan, terus baju pelindung, dan lain-lain. Yang kedua, pakailah cara atau metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Karena dalam hal ini tentu persiapan mental dan fisik kita juga penting loh, terutama ketelitian dan ketanggapan kita dalam menangani pasien. Yang ketiga, buatlah catatan mengenai peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan kata lain, kita mendokumentasi tentang mengenai bisa waktu, tempat kejadian, terus tindakan apa yang kita lakukan untuk menolong korban. Hal ini juga membantu untuk pihak medis loh, untuk penanganan lebih lanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih penanganan kita saat terjadinya pendarahan pada kecelakaan? Simak baik-baik ya. Hal yang pertama, kita harus meminimalisir infeksi. Dengan kata lain, jika kita terluka, kita harus menggunakan dengan air mengalir untuk menghilangkan kuman-kuman atau bakteri yang ada pada luka tersebut. Ingat ya, dengan air yang mengalir. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan antiseptik seperti betadine dan juga kita gunakan kasa steril. Hal ini bertujuan untuk membersihkan luka pada pendarahan. Yang ketiga, kita juga bisa menghentikan pendarahan dengan secepat mungkin dengan menggunakan balut tekan. Kita bisa menggunakan dengan kasa steril, kita tekan selama beberapa menit. Nah, itu dia, berikut adalah penanganan kita saat terjadinya pendarahan. Nah, jenis-jenis pendarahan itu ada apa aja sih? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pendarahan. Jenis-jenis pendarahan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendarahan kapiler, yang kedua ada pendarahan vena, yang ketiga ada pendarahan arteri. Yang pertama itu ada pendarahan kapiler. Pendarahan kapiler ini biasanya terjadi di jari kita. Nah, pendarahan ini bisa disebabkan karena luka iris, terkena pisau atau kena sayatan. Nah, ini darah yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit dari pendarahan vena maupun pendarahan arteri karena bagian yang terkena hanya bagian lapisan atas kulit saja. Hal ini juga dapat disembuhkan dengan sendirinya melalui mekanisme pembekuan darah dengan pembentukan jaringan baru. Dalam penanganan ini, dalam area luka yang terluka, kita gunakan balut tekan. Namun sebelum kita gunakan balut tekan, kita bersihkan luka terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa menggunakan air yang mengalir dan juga gunakan kasa steril dan antiseptik sebelum akhirnya kita gunakan balut tekan. Kita tekan selang dengan beberapa menit. Kita tahan sampai pendarahan benar-benar berhenti. Yang kedua, pendarahan vena. Pendarahan vena ini biasanya juga terjadi di daerah pergelangan tangan kita. Dalam penanganan ini, kita bisa gunakan balut tekan dengan kita menekan menggunakan kasa steril dan juga kain bersih atau handuk bersih lainnya. Dengan cara, jika terjadi luka, lalu kita tekan dengan selang beberapa menit saja hingga pendarahan berhenti. Dan juga jangan lupa ya untuk membersihkan area luka dengan menggunakan antiseptik dan air yang mengalir. Yang ketiga ada pendarahan arteri. Pendarahan arteri ini cenderung memiliki darah yang lebih banyak dari pendarahan kapiler dan pendarahan vena. Dalam cara penanganan ini kita harus menghentikan darah sesegera mungkin. Dalam penanganannya kita gunakan balut tekan. Dengan menggunakan kasa steril, kita dapat
menghentikan pendarahan yang terjadi pada area luka, kita tekan menggunakan kasa tersebut untuk menghentikan pendarahan. Lalu kita lakukan peninggian posisi dari area luka dari bagian arteri. Kita tekan selang beberapa menit hingga darah berhenti. Jika darah belum terhenti, kita dapat menggunakan tourniquet atau teknik mengikat dengan menggunakan alat pengikat. Kita gunakan di 3 jari dari area luka tersebut. Kita bisa menggunakan bahan atau kain lainnya, namun teknik pengikatannya tidak boleh terlalu kencang pengikatannya karena dapat mematikan jaringan daerah bawah dari luka tersebut. Dan jangan lupa kita wajib untuk melakukan cuci tangan baik sebelum menolong korban maupun sesudah menolong korban, karena kita juga harus memperhatikan keselamatan diri kita juga ya. Nah, alat dan bahan apa aja sih yang harus kita siapkan dalam kantong P3K kita? Pertama, kita perlu antiseptik. Lalu, kasa steril, kasa bersih, plester, mikropor, alkohol, kapas, dan balsam. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengisi kantong P3K kita. Kita juga harus siap siaga ya dalam penanganan korban sebelum terjadinya kecelakaan. Berikut adalah penjelasan mengenai P3K, mengenai prinsip, serta pendarahan dan juga alat dan bahan yang kita siapkan untuk penolongan pertama pada kecelakaan. Ingat ya, sebelum kita menolong korban, kita juga harus memperhatikan keselamatan diri kita juga. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya setelah kita menolong. Ingat pada prinsip dasar P3K ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.